Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku. Kita masih dalam rangkaian video untuk persiapan UTBK Fisika, dan kita ada di topik termodinamika part yang keempat. Setelah di part yang ketiga kemarin kita sudah sampai membahas ini ya, UTBK 2017, 18 sampai 19 part yang pertama ini, bagian yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ini 2021 ada 2 soal. Oke ya. Jadi simak terus sampai habis. Teman-teman siapkan alat tulisnya untuk bisa mikir bersama dan ikut mengerjakan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Silahkan mau di-pause dulu kalau coba dikerjakan. Oke, sudah ya. Kita coba diskusikan bersama. Oke. Bantu mikir juga ya. Jadi ini sampel gas ideal mengalami proses termodinamik seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, dia ada proses termodinamik dari A, B, C, D kembali ke A. Dari A ke B, gas mengalami proses adiabatik. Dari A ke B ini berarti adiabatik ya. Sambil kita ingat-ingat, proses adiabatik itu proses yang tidak ada transfer kalor atau Q-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian gas mengalami ini sudah ya. Dari B ke C proses isobarik. B ke C isobar, jelas ya ini isobar, dan menyerap kalor Q-nya 345 kJ. Berarti di sini dia menyerap kalor. Menyerap berarti positif ya, 345 kJ. Oke, menyerap kalor positif, kalau melepas kalor berarti Q-nya yang negatif. Gitu aja, kita ingat-ingat. Oke. Kemudian lagi keterangannya adalah dari C ke D dia proses isotermal. C ke D ini ya. Oke, dia isotermal. Nah, oke, isotermal. Berarti di proses isotermal itu T-nya tetap. T-nya tetap. Kalau T-nya tetap artinya apa? Dia tidak punya delta U. Delta U-nya sama dengan 0. Dari C ke D ini. Oke, gitu ya. Oke, dan dari D ke A proses isobar dengan melepas kalor. Oh, ini isobar. Dia di sini isobar lagi. Dia melepas kalor, Q-nya melepas minus, berarti 371 kJ. Oke. Perbedaan energi dalam yang ditanyakan adalah perbedaan energi dalam sistem antara A dan B. Berarti di sini ya. Di sini delta U-nya berapa? Oke, begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengerjakan ini? Kita yang pertama harus pahami dulu, kita geser ya, kita pahami dulu bahwa dalam satu siklus tertutup A, B, C, D, dia akan berawal dari A. Maka keadaannya A berproses ke keadaannya B, kemudian menjadi keadaan C, dan menjadi keadaan D, dan kembali ke A. Artinya apa? Dalam satu proses itu kembali ke A, keadaannya akan tetap. Keadaan kembali ke A. Ke A ya. Oke. Kalau keadaannya kembali ke A, artinya P, V, T-nya ini juga kembali keadaan semula, artinya T-nya akan tetap. Nah, kalau T-nya tetap, maka satu siklus utuh, maka dia punya delta U yang total gitu aja, total keseluruhan satu siklus yang tertutup itu punya delta U yang nilainya sama dengan 0. Nah, padahal proses itu punya rangkaian potongan-potongan. Delta U-nya itu bisa dari A ke B. Oke, delta U dari A ke B. Ditambah delta U lagi dari mana proses lanjut ke B ke C, ditambah delta U dari C ke D, ditambah delta U dari D kembali ke A. Nah, ini totalnya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia kembali ke posisi awal, posisi atau keadaan awal, keadaan PVT awal. Jadi T-nya tidak berubah, dari A kembali lagi ke A. Oke. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa tadi sudah jelas CD ini prosesnya isotermal, dia di sini tidak punya delta U, delta U-nya 0. Oke, maka kita bisa cari delta U AB yang menjadi pertanyaan nanti dengan mengetahui delta U BC dan delta U DA. Oke, delta U BC kita bisa manfaatkan dari pengetahuan ini, bro. Oke, hukum 1 termodinamika bahwa apa? Q dari proses BC itulah sama dengan W dari BC ditambah delta U BC. Nah, begitu pula yang sini. Nanti sama seperti ini juga kan gitu. Nah, kita hitung dulu yang ini ya. Q BC tadi berapa sih ini? Q BC kan ini 345. 345. Kita tulis aja ya, ini Q BC dulu ya. Sama dengan W dari B ke C itu kan berarti P
P-nya B dikali VC min VB kan gitu, P delta V. Oke. Ditambah delta U BC. Delta U BC ini yang mau kita cari agar bisa disubstitusi kemana? Ke sini nanti. Itu. Ki BC-nya kan sudah jelas 345 kJ atau 10 pangkat 3 ya. PB-nya tadi berapa kita cek ke atas? PB-nya 3 ya, ini 3 ATM. 3 ATM. Yang sini 0,09, ini 0,4. Oke. Ini satuannya sudah meter kubik. Berarti PB-nya ini adalah 3 ATM atau 3 kali 10,5 Pascal. VC-nya adalah 0,4 dikurangi VB-nya adalah 0,09. Oke. Ditambah delta UBC. Nah, delta UBC yang mau kita cari kan ini. Oke, kita hitung ya. Ini berarti berapa sih? 0,31 ya. Ini 3 kali 10 pangkat 5 dikali ini ditambah delta UBC yang ini 345 kali 10 pangkat 3. Oke. Kalau ini kita hitung berarti berapa ini kali ini kan 93. Berarti 93 kali 10 pangkat 3 ya. Oke, ditambah delta UBC ini kan 345 kali 10 pangkat 3. Berarti delta UBC itulah sama dengan ini dikurangi ini ya. Berapa jadinya? 5 dikurangi 3 itu 2, 34 dikurangi 25. 252 ya, benar ya? Saya coba cek. Oh 252. Oke ya, benar ya, 252 ya. 252 kali 10 pangkat 3. Ini delta UBC. Nah, kita mau nyari juga yang ini, delta UDA, sama prinsipnya kayak ini tadi karena sama-sama isobar. Oke, nah tapi Q-nya tadi dia negatif. Nanti kita cek bagaimanakah Q-nya. Berarti Q dari proses DA itu sama dengan langsung PD dikurangi VA dikurangi VD kan gitu ya. Sama kayak ini. Ditambah delta UDA. Delta UDA. Oke, sekarang kita ngecek nilainya. Ini tadi minus 271. 371 sih berapa sih? 371 ya. Oke. 3 minus 371 kali 10 pangkat 3. Kena ya benar ya, pangkat 3. Kenapa dia negatif? Karena dia melepas kalor. PD-nya 1 Pascal, jadi 1 kali 10 pangkat 5. VA-nya berapa sih VA-nya? VA-nya 0,2 dan VD-nya 1,2. Oke, lebih gampang ini. 0,2 dikurangi 1,2. Oke, siap. Ditambah delta UDA. Nah, kita bisa hitung. Oke, berapa ini? Ini 1 min 1,2 ya. Min 1,2 berarti minus 100 kali 10 pangkat 5 ya. Pangkat 3 ya, sorry, pangkat 3. Ditambah delta UDA. Oke, di sini minus 371 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti delta UDA-nya bisa ini kita pindah ke sini jadi 371 ditambah 100 minus 271 kali 10 pangkat 3 Joule atau kilojoule. Oke ya. Nah, kita sudah dapat. Sekarang kita bisa masukin ke sini untuk menentukan delta UDA-nya. Berapa sih? Delta UAB-nya, delta UAB sama dengan delta UBC, masukin 252 kilojoule ya. Ini sudah kilojoule. Ditambah ininya 0. Oh, bentar kok ditambah sih. Ini tadi tandanya lah sama dengan ya, ditambah. Ini ditambah ini, ditambah yang ini 0. Oke, ditambah yang ini adalah minus 271 kilojoule sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tentukan delta UAB sama dengan pindah ruas ke sana 271 dikurangi 252. Ketemu berapa? 9. Benar ya, 19 kilojoule. Oke, ketemu deh. Mana ada nggak jawabannya? Oh, yes. 19 kilojoule. Gimana, simpel, gampang? Oke, yang penting kita paham konsepnya siklus tertutup itu, kemudian hukum satu termodinamika. Silahkan kalau masih bingung, tanya-tanya aja di komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya tahun 2021. Ini kita copy aja dulu biar lebih leluasa ya untuk area mengerjakannya ya.
Oke, nah sekarang bisa di pause atau coba dikerjakan dulu. Kalau sudah kita ulas bersama-sama. Gas ideal diatomik. Oh, ini hati-hati, ini ada kata-kata diatomik ini. Nah, diatomik. Sebanyak n mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap isobar. Isobarik. Nah, dengan tekanannya B. Oke, B Pascal. Dari keadaan 1 keadaan 2 dengan volume V1 jadi V2. Berarti V2 ini sama dengan 4V1, berarti 4A ya. 4A. Oke, 4A. Siap. Dalam proses tersebut gas menyerap kalori sebesar ditanyakan Hi yang diserap berapa. Kita bisa langsung saja tuliskan Hi sama dengan apa sih? Hi sama dengan W kalau proses isobar ditambah delta U. Nah, ini kan sudah jelas. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Berapa? P dikali delta V kan gitu ya. Ditambah delta U. Kita coba masukin aja. P-nya kan tadi B ya. B dikali delta V-nya berarti V2 dikurangi V1. 4A dikurangi A. Jadi tinggal 3A. Oke, ditambah delta U itu karena di sini diatomik, maka jangan lupa 5/2 NR delta T. Oke, 5/2 ya, derajat kebebasannya. Oke, ini berarti 3AB ditambah, masalahnya ini delta T nya berapa, kita nggak tahu delta T. Oke, kita coba konversi bahwa delta T itu kan bisa dituliskan jadi T2 dikurangi T1 ya. Oke, berarti kan ini sama dengan 5/2. Oke, NR T2 dikurangi 5/2 NR T1. Boleh kan? Boleh ya, secara matematis kan boleh. Nah, kita coba masukin, coba set mana? Ini sudah, ini fix ya, ini tetap 3AB sudah clear. Masalahnya ini berarti kita ingat-ingat persamaan keadaan ini. Ini apa ini? Persamaan keadaan itu gimana? PV sama dengan NRT. Berarti kalau di sini T2, di sini 2. Oke, berarti ini bisa kita ganti 5/2 dalam kurung, langsung aja ya, P2V2 dikurangi, karena ini punya 5/2 kita keluarkan 5/2 nya, NRT nya kita ganti PV. Ini kalau kondisi 2P2V2, kalau kondisi 1 berarti P1V1. Gimana? Oke, kalau sudah beginian udah kelihatan jelas. P2V2 berarti 5 ditambah ini sama dengan 3AB. 5/2 ini berapa P2 nya? P2 nya kan tetap isobar ya tadi ya, B di V2 nya 4A, B dikali A, 3, ini 3AB dikali 5/2. Ini 3AB sih, dikali 5/2 15, berarti 3AB ditambah 15/2AB. 15/2 itu 7,5, 7,5 ditambah 3 berarti berapa? 10,5. Ketemu ini 10,5. Sip. Oke, gampang ya. Kita modifikasi, berarti di 2021 lebih ke modifikasi persamaan atau pengetahuan teman-teman tentang hukum satu termo dan persamaan keadaan gas ideal gitu ya. Oke, kita coba ke soal yang kedua di 2021 ini ya, kita copy dulu ya. Ini soalnya yang kedua di dalam 2021. Oke, kita cek, mau dikerjakan dulu, di pause silakan. Oke, sudah ya. Gas ideal monoatom. Nah, kita monoatom sekarang sebanyak n mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap. Volume tetap berarti isochorik. Isochorik volume tetap berarti nanti pasti W-nya 0. Kita langsung ingat-ingat aja ke koneksi pikiran kita begitu. Pada proses tersebut gas menyerap kalori besar Hi, dia punya serapan kalori dan perubahan tekanan sebesar ini, dia punya lagi delta P, tekanan sebesar A Pascal ya. Volume wadah sama dengan, ditanyakan volume, bagaimana ini hubungannya? Oke, kita tetap aja konsekuen lari ke hukum termodinamika pertama. Hi sama dengan W ditambah delta U. Gini ya. Oke, nah sekarang kita cek. Ini jelas-jelas 0. Oke, sekarang kita punya Hi sama dengan delta U. Nah, delta U sendiri itu sama dengan apa?
Kalau monoatomi kan tetap 3/2 NR delta T. Nah, kita bisa nggak lari-lari ke sini? Coba. Kayaknya sama kayak tadi ya, bisa ya. Ini kan T2 min T1. Berarti kita bisa rubah ini menjadi Hi-nya sama dengan 3/2 NR. T2 min 3/2 NR T1 kayak tadi ya. Sepertinya sama, ini modifikasinya di tahun 2021 ya. Hi sama dengan jadi 3/2 NRT 2, berarti kita ganti P2 sama V2. 3/2 P2 V2 dikurangi 3/2 P1 V1. Nah, perlu kita ingat tadi dia prosesnya isokorik. Maka V ini sama-sama V, maka kita bisa keluarkan aja 3/2 V, karena V nya tetap, yang berubah apa? P2 dikurangi P1. Nah, sudah ketemu ini. Tadi perubahan P nya adalah sebesar A, ini kita ganti A, jadi 3/2 V dikali A, ini Hi, maka berapa besar V nya? Besar V nya adalah sama dengan dibalik ya, 2/3 Hi per A, gini ya. Kita cek 2/3 Hi per A, 2/3 2Hi/3 A, ini ya, ini yang C ini ya. Ketemu. Berarti di 2021 lebih ke modifikasi bentuk persamaan termodinamikanya ya. Begitu sepertinya sudah selesai sampai 2021. Ini yang saya temukan soalnya. Silahkan kalau ada soal lain bisa cek di komentar atau kirim di komentar, tanya di DM Instagram. Semoga bermanfaat. Boleh di like, boleh dislike, boleh subscribe, boleh unsub juga boleh. Pokoknya bebas lah. Yang penting semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap hormat dan patuh pada orang tua, karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.